Ya, saudara-saudara pecinta dari Duta Film Kediri, saat ini memang banyak sekali sejarah-sejarah yang banyak diperintis, dan saya bersama Duta Film Kediri ini berusaha keras ya untuk meluruskan sejarah-sejarah yang berorientasi kepada peradaban ya. Peradaban itu adalah peradaban sejarah leluhur yang harus kita hormati, yang harus kita patuhi, karena peradaban sejarah leluhur itu agar supaya ini bisa mewarisi tentang anak-anak muda, agar supaya tahu bahwa leluhurnya dulu adalah orang-orang yang punya potensi, orang yang punya power dalam membuat suatu gebrakan-gebrakan sejarah. Semisal ya, dia membuat kolam segaran ya, kolam segaran. Kolam segaran ini ditengarai sebagai kolam segaran yang berbentuk ya berapa hektar itu, segi 4, sananya berapa meter saya juga tidak bisa ngukur itu. Kalau saya lihat dari arah sana sama, wah luar biasa hebatnya. Tebal temboknya itu bisa diliwati ceri, itu tebal temboknya, itu mubeng. Lah kolam segaran itu sebetulnya bukan karena apa banyu nih kaya segoro saking gede nih kolam, dan ini sudah diakui oleh Badan Dunia bahwa kolam segaran yang ada di Mojopahit Trowulan itu adalah merupakan kolam kerajaan terbesar di dunia. Wis gak ono wis donya. Lihat kerajaan apa saja ndak punya kecuali kerajaan Mojopahit. Ini yang harus kita banggakan. Kenapa Prabu Hayam Wuruk membuat suatu kolam kerajaan berhektar-hektar itu? Memang ada tujuannya. Tujuannya satu, waduk untuk mengairi persawahan. Kedua, untuk melarung abu-abu jenazah timbang adu-adu nang laut, kenjeran. Itu juga bisa dilarung di situ, ceritanya seperti itu. Yang ketiga, juga untuk menerima tamu-tamu dari negara asing. Ya toh, misalnya tamu dari Kamboja, tamu dari India Selatan, tamu dari mana saja, itu menjamu ya, itu di kolam segaran. Karena apa? Cerita lama yang saya pernah baca, kolam segaran itu dulu ada taman gantung yang menghubungkan antara istana Sang Prabu ke kolam segaran. Itu ada taman gantung yang luar biasa. Itu sudah leluhur kita itu sudah membuat seperti itu. Makanya di dalam cerita-cerita Cina yang ditulis oleh Ising maupun Fahim itu memang benar. Kerajaan Mojopahit itu kerajaan yang luar biasa ya. Dari di situ, dari lantai flooringnya itu terbuat daripada jati ya, jati sudah mengenal flooring. Flooring itu adalah gaya Mojopahitan yang sekarang banyak orang-orang rumah orang kaya yang tekelnya itu adalah kayu jati yang ditaruh. Mojopahit sudah ada. Ya, di situ diceritakan oleh kronik-kronik Cina yang pernah yang pernah mengunjungi kerajaan Mojopahit. Di situ ada kolam segaran, di tengahnya kolam segaran itu ada sebuah tempat podium untuk menjamu para raja itu. Kemudian di sini ada taman gantung, di sini ada pohon asoka, di sini ada pintu gerbang 1, 2, 3. Disitulah diceritakan semua oleh orang-orang Cina yang pernah mengunjungi Majapahit pada zaman keemasan Prabu Hayam Wuruk. Inilah yang namanya peradaban yang harus kita banggakan sebagai orang Nusantara, utamanya orang Jawa seperti anda kalian ini. Anda harus bangga ya dengan peradaban leluhur Anda sendiri. Kolam terbesar sak donya gak ono lek ning Mojopahit ya. Inilah harus kita banggakan. Jangan membanggakan peradaban orang lain, gak perlu, gak gagas. Peradaban kita sendiri yang harus kita banggakan ya. Ini saya ingatkan kepada generasi-generasi yang pecinta-pecinta relawan sejarah, jangan membanggakan peradaban orang lain, gak perlu. Peradaban kita sendiri itu sudah adiluhung. Adi ulinuwe luhung itu segala sing bandingi. Makanya disebut peradaban Buddha Jawa itu peradaban adiluhung yang tidak ada duanya di dunia manapun. Sayang, karena kolam segaran itu sekarang sudah dibuat suatu prasasti alam, tapi Keraton Mojopahit masih belum kita ketemukan secara pasti. Lah ini kepincangan daripada arkeolog sekarang ini, kepincangannya seperti ini.
nek ndelok kolam segarane berhektar-hektar, kalau tidak salah itu ya kurang lebih 3 hektar. Ya toh, kalau kita lihat dari sana, wah, sekarang kan banyak itu orang-orang menjala ikan-ikan air tawar itu. Lah kepincangan ini tidak seimbang dengan diketemukannya umpak-umpak yang notabene itu adalah bekas Keraton Mojopahit. Satu diantaranya adalah Pendopo Agung. Itu adalah estimasi saja. Tapi keratonnya di mana kita pun masih mencari. Karena apa? Di rawa-rawa pun juga banyak, ya, yang diketemukan beberapa. Misalnya di situs Kumitir, ya, apa di situ ya kita masih belum tahu. Karena ini nanti alam yang akan bisa menjawab. Sementara kita masih dalam penelitian, yang kita bahas ini adalah kolam segaran, dan saya tidak akan melebar kemana-mana. Dan kolam segaran itu sendiri masih eksis dan masih dipakai untuk nyadran tentang hari-hari besar suci Majapahit. Saya pernah juga melakukan nyadran di situ dengan membawa beberapa tumpeng sebagai rasa terima kasih kepada ibu-ibu Perti, dan di situ sekarang dipagari. Ya, dipagari sekarang sudah kelihatan bersih dan semua orang tidak serta-merta langsung memancing dengan senanya. Sekarang sudah dipagari dan ini dikunci oleh dinas PBJP setempat. Jadi kolam segaran itu adalah merupakan kolam kerajaan, ada 3 fungsi. Kolam multifungsi juga untuk mengairi persawahan sebagai waduk mini, juga untuk melarung abu-abu jenazah para penduduk wis gak usah adu-adu nang laut, dan ketiga sebagai tempat penjamuan para raja-raja yang berkunjung ke kerajaan Mojopahit pada era abad itu. Ya, terima kasih penjelasan saya tentang kolam segaran. Saya tidak akan melebar kemana-mana tentang di mana situs kerajaan Majapahit yang sebenarnya. Akan tetapi referensi ini juga saya dapatkan dari beberapa cerita, dari beberapa catatan sejarah, dari beberapa catatan kronik dari Cina yang pernah mengunjungi kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sampai 15. Terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Sampai jumpa. Lampah sirep kali kemana